Apakah ini tanda-tanda Persib bakal hat-trick juara Super League? Gimana Bung Ropan? Pasti juara. Langsung. Masih 9 laga loh. Iya, masih 9 laga. Masih panjang loh, Bung. Iya, karena begini. Iya, kalau kita lihat breakdown ini sebenarnya satu hal yang sangat berbanding terbalik dengan Persib Bandung ya. Persib Bandung sangat superior di GBLA, sedangkan Persija Jakarta sepanjang musim ini udah kehilangan 11 angka total dari 5 game di laga kandang 4 hasil seri dan 1 kekalahan di GBK melawan Arema. Ketika STY datang untuk menyaksikan, ya banyak yang mengkait-kaitkan ke situ kan. Tapi kalau Persija memang membutuhkan, ya bisa saja STY akan masuk dan itu pasti akan disambut dengan luar biasa tentunya ya. Dan lebih istimewa lagi karena Elkan dia mampu untuk membujuk itu suatu hal yang bagus setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun nggak hadir di kita. Setelah 16 Januari 2024 lawan Australia. Comeback akhirnya ya. dia datang itu luar biasa. Dan itu udah confirm pasti datang iya, kan? Itu bicara langsung. Iya. Dia langsung bicara dengan Elkan. Oke Zoners, kembali lagi di podcast Locker Room. Hari ini kita sudah kedatangan 2 pandit atau pengamat sepak bola tanah air yang sudah dikenal luas oleh pecinta sepak bola Indonesia maupun internasional. Nah ini yang pertama adalah pengamat sepak bola yang sudah puluhan tahun nih bisa dibilang menggeluti sebagai jurnalis olahraga. Udah beberapa stadion besar di Eropa atau bahkan di benua lain sudah dikunjungi beliau. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangimanan atau Bung Ropan. Ya. Terima kasih sudah diundang. Gimana kabarnya Bung Ropan? Baik. Bung Ropan ya. Sehat-sehat terus Bung Ropan. Ya, harus sehat. Semoga timnas Jerman di Piala Dunia 2026 berprestasi ya. Amin. Juara dunia. Juara dunia dong. Ya, bener kan? lah, setelah 2014 kapan aja kalau nggak sekarang ya. Dengan pelatih muda Julian Nagelsmann ya. Lebih bagus mereka nggak dilirik, dianggap underdog, nah itu bahaya. Nah, itu iya kan, seperti 2014 ya. Nggak ada yang memprediksi akhirnya bisa juara. Nggak boleh diagung-agungkan, pasti kalah di bagian grup out langsung. 2018 ya? Iya. Kalah sama Sintayong nggak boleh dipuji-puji. Kan? Betul. Jangan Jerman nggak boleh begitu. Selain Bung Ropan, kita juga sudah kedatangan satu pandit nih yang sering FYP di platform TikTok gua. Siapa lagi kalau bukan Bung Labib Sadat. Ya. Gimana kabarnya Mas Labib? Alhamdulillah. Aman ya? Tadi doain ini kan, Panzer kan. Doain juga dong saya. Apa tuh? Azuri biar lolos. Oh, Azuri ya. Playoff ya? Playoff. Kemarin rumornya katanya mau gantiin Iran. Iran ya? Walaupun nggak mungkin sih ya. Iya. Yang namanya AFC gantinya AFC. AFC dong. Walaupun Iya. katanya Iran tetap. Secara peringkat katanya ini si apa? Azuri katanya. Azuri. Padahal AFC ini kan mesti AFC lah. Masuk UEFA yang gantiin ya. Minimal ya Irak lah kalau kalah lawan Bolivia. Iya kan? Iya, akal. kalau kalah lawan Bolivia misalnya. Harapannya sih Iran tetap main ya. Walaupun nanti digeser ke Meksiko yang penting Iran main. Iya, main di Meksiko aja dia. Bener. Masalahnya kan 2 pertandingan dia bermain di US. di California. Iya, 3 pertandingan dia di grup G itu di California sama di Seattle kan. Nah, itu dia. Iya. Dia lawan Selandia Baru sama Belgia main di California. Terakhir Mesir lawan Seattle. Benar. Begitu. Ya, harapan Iran tetap main ya. Semoga. Dan ditambah lagi dengan Irak lolos lewat playoff antar komunitas. Itu dia. Ya kan? Jadi Lawan Bolivia dan Suriname sama Bolivia dulu, pemenangnya lawan Irak. Iya, gitu nah, kan. ini sebelum bahas ke Piala Dunia, kita bahas ke Super League dulu nih. Oh, iya, Saat ini kan yang lagi rame tentunya persaingan 3 kuda pacu nih antara Persib Bandung, Borneo FC dan juga Persija Jakarta ya. Nah, ini Persib Bandung yang saat ini memuncaki klasemen tuh bisa dibilang sangat kuat ketika main di kandang kan. Dari 12 laga kandang musim ini, Persib Bandung 13 laga kandang musim ini selalu menang. Selain itu juga dalam 12 laga Super League musim ini juga terakhir 12 laga Super League terakhir nggak pernah kalah kan dengan catatan 9 menang dan juga 3 imbang. Terbaru mereka ditahan oleh Borneo FC dengan skor 1-1 kan di Stadion Segiri. Nah, ini apa ya? Keberhasilan Persib kuat banget di kandang dan juga mencatatkan tak terkalahkan dalam 12 laga terakhir. Apakah ini tanda-tanda Persib bakal hat-trick juara Super League? Gimana Bung Ropan? Pasti juara. Langsung. Masih 9 laga loh. Iya, masih 9 laga. Masih panjang loh, Bung. Iya, karena begini, kenapa saya bilang pasti juara? Hitung-hitungannya kan sebenarnya simpel aja. 17 kali pertandingan main di kandang nggak pernah kalah, 51 poin. Nah, itu sulit untuk bisa ditandingi oleh tim manapun. Satu-satunya tim yang ada di Liga Super yang menang terus dengan 3 poin di kandang kan Persib doang. Jadi makanya untuk menjadi juara, dia aman kan tinggal 4 kandang lagi kan. Betul. Kalau dia bisa dapat 12 poin ini, ya jadi total 51 udah pasti juara. Makanya saya bilang pasti juara. Di luar dia tinggal cari Persija draw ini. Betul. Udah aman. Jadi yang mereka berharap sekarang Persib itu tergelincir dalam 2-3 pertandingan.
out. Nah, itu baru bisa ini. Tapi kalau Borneo atau Persija yang ada di bawah itu tergelincir juga, Persib stabil udah pasti juara. Bahkan sebelum lawan Persija, kan sudah diupayakan, Umum Mokhtar sudah bilang, kita harus juara sebelum ketemu Persija. Jadi aman ketika mereka datang, mereka udah pasti juara. Jadi bakal ada guard of honor dong berarti Iya di dong, GIS atau atau di penghormatan GBK buat mereka kan. Jadi saya rasa ya untuk mencari juara sudah hat-trick lah mereka bisa dapatkan itu. Musim lalu Persib juara Liga 1 dengan koleksi 69 poin kan. Saat ini Persib sudah 58. mengoleksi 58. Kalau misalnya acuannya ke musim lalu berarti Persib hanya butuh tambahan 11 poin. 12 poin lah taruh. Nah, itu kandang. Nah, dari kandang itu Kandang itu 12 poin udah pasti aman, 70 kan? Udah bayangin 70. Ya, 70 udah ngelewatin perolehan poin musim lalu. Belum lagi laga-laga tandang kan. Ada 5 tandang. Persija, Semen Padang ya kan. Iya kan? Masih ada situ. Jadi masih ada Arema kan. Dia bisa bermain di kandang dia kan. Jadi Mas Labib gimana ngeliatnya? Kalau ngelihat tadi Bung Ropan kan bilang pasti Pasti juara ya, juara, betul. tapi harus dilihat ini etapa terakhir setelah Lebaran yang artinya masih ada 9 laga lagi, 9 laga yang sangat menentukan. Kalau melihat jadwal dari 3 teratas, baik itu Persib, Borneo dan Persija, Persib nih banyak laga tandang yang cukup keras. Iya. Akan tandang ke Bayangkara FC, ke PSM, ke Persija, Betul. terus Dewa lagi. ke Dewa Dewa juga. Satu lagi ke Semen Padang. Semen Padang besok tanggal 5. Tanggal Dan 5, setelah Lebaran. menurut saya ini harus dimanfaatkan. Tadi betul kata Bung Ropan bahwa kalau Persib yang ada di atas, yang di bawah kan juga ada kemungkinan tergelincir kan. Tapi ini harus dilihat juga apakah tim-tim yang bawah bisa stabil untuk mengejar Persib Bandung. Sedangkan berharap Persib Bandung akan tergelincir di laga tandang ya. Kalau kita bicara laga kandang sulit, bahkan mereka Nggak baru bisa. kebobolan 1 kali, Satu kali, bener. musim ini di GBLA. Dan itu pemain yang pernah trial Persib ya, Joel Joel Vinicius ya. Vinicius itu Iya, kan. yang sekarang sudah pindah ke Arema. Sekarang ke Arema. Iya, kan? Setelah bikin gol di situ dipindah. Dan menarik kan, kita kalau melihat ini kan cukup menarik ya. Setiap kesempatan masih ada, tapi kalau kita bicara presentasi mungkin menurut saya setelah kemarin laga imbang Persija Dewa dan juga Borneo lawan Persib Bandung, mungkin untuk saat ini Persib diunggulkan, tapi untuk presentasi kalau saya lihat mungkin Persib masih under 50%. Masih 45%, Borneo 30%, Persijanya 25%. Jadi masih ada kesempatan. Ini ya. etapa terakhir saya bilang. Ini sprint race terakhir. Iya. Tinggal dilihat bagaimana konsistensi dari setiap tim yang ada di Super League di top 3 ini. Ya, jadi sebenarnya kalau versi Bung Labib, Persib masih berpotensi disalip kalau Borneo atau Persija. Betul. Sedangkan Bung Ropan ya hampir, Bung Ropan bilang Persib udah pasti juara gitu. Iya. Iya, pasti juara karena kemarin itu penentuan bagi Borneo. Kalau Iya. pingin masih untuk bisa memangkas selisih poin, mereka harus menang. Harus menang. Itu cara terakhir yang mereka harus lakukan. Karena yang mereka hadapi adalah tim yang ada di atas. Di atas, betul. Tapi ketika draw dengan tetap ada 4, dengan kalkulasi saya bilang ada 4 kandang Persib yang 12 poin. 12 poin. Itu susah. Iya, Untuk sebuah tim, saya bilang, di kalkulasi apapun akan berat. Kita kan nggak tahu kalau Borneo atau Persija akan terus bisa menang dalam 9 pertandingan. Iya, Mereka akan dapat. nggak ada yang bisa ngejamin. Sulit Iya. untuk bisa menjamin itu kan. Sehingga saya bisa mengatakan kenapa saya bilang dengan Persib, karena memang walaupun memang ada karena mereka 4 pertandingan tuh Dewa yang tadi sudah dijelaskan kan. Iya. Mereka bisa memenangkan itu. Salah satu mereka bisa ambil. Kalau mereka dapat 12 poin dengan kandang mereka, itu hitung-hitungannya yang real, yang sulit. Kalau mereka sudah di atas 70, hitung-hitungannya berat untuk dikejar. Kejar ya. Siapapun. Kalau Nah, kalau dengan kemarin cuma nggak sampai 70 udah juara kan, masih 60 berapa udah juara kan. Iya, 69. 69. Nah, sekarang kalau sudah di 70, itu kan juara itu sudah tinggal nunggu waktu. Tunggu waktu aja. Apalagi kalau mereka menang melawan Semen Padang. Itu semakin aman. Makin besar, Walaupun ya. Semen Padang juga harus Iya. bisa menang karena menghindari zona merah kan. Gradasi, betul. Tapi mereka akan berusaha untuk bisa mengalahkan Semen Padang. Ya, bisa mengalahkan Dewa. Ya, saya pikir Iya. akan aman dengan dengan Persija. Mereka cukup imbang. Itu pertandingan menentukan, tapi kalau imbang aman buat mereka. Aman, betul. Ini Bung Ropan dan Mas Labib, Persib Bandung kan sudah kita bahas tadi sangat kuat di kandang ya. Yes. 13 laga Super League musim ini dilibas habis. Oke. Terakhir lawan Persik Kediri 3-0 ya. Iya. Nah, ini kan catatan sangat superior yang bikin Persib memperbesarkan mereka untuk hat-trick juara Super League. Nah, tapi rival mereka Persija Jakarta sering buang-buang poin di kandang ya kan. Betul. Dalam 2 laga kandang terakhir Imbang. tuh imbang lawan Borneo 2-2 dan juga Dewa United Dewa. 1-1. Nah, kalau
Mas Labib melihat kenapa sih, apa faktor yang bikin Persija sering kehilangan poin di kandang? Iya, kalau kita lihat breakdown ini sebenarnya satu hal yang sangat berbanding terbalik dengan Persib Bandung ya. Persib Bandung sangat superior di GBLA, sedangkan Persija Jakarta sepanjang musim ini udah kehilangan 11 angka total dari 5 game di laga kandang, 4 hasil seri dan 1 kekalahan di GBK melawan Arema. Ini satu hal yang harus diperhatikan tentunya oleh Mauricio Souza untuk menjaga asa mereka untuk menjadi juara. Kalau kita lihat kenapa Persija Jakarta acap kali kehilangan poin, terutama di laga kandang ya, di JIS. Mereka udah 4 kali draw. Menurut saya adalah gaya bermain yang coba diterapkan oleh Souza. Souza mungkin memang dengan filosofinya, dengan permainan menyerang, permainan direct, permainan cepat untuk menciptakan sepak bola ala Brazil, sudah ia berhasil terapkan dengan banyaknya gol yang diciptakan oleh pemain-pemain Brazil yang ada di tubuh Persija. Gustavo Almeida, lalu setelah sembuh dari cedera udah rajin mencetak gol. Maxwell yang saat ini udah 14 gol, Alano, gol dan asisnya. Ini kan menunjukkan bahwa apa yang dia inginkan di lini depan udah tercapai. Berjalan, perform lah bahasanya seperti itu. Tapi harus diingat juga lini pertahanan ini yang menjadi salah satu pekerjaan rumah PR yang sangat berat dari Mauricio Souza. Mereka seringkali kehilangan poin berkat kecerobohan di lini pertahanan. Ini kenapa? Karena gaya bermain lagi-lagi terlalu terbuka gitu. Terlalu terbuka. Ketika mereka sedang menciptakan peluang, chance create dan menciptakan untuk menciptakan banyak gol, mereka lupa mereka punya pertahanan yang harus dijaga. Mereka alih-alih bermain mid block ataupun cenderung low block, mereka tetap bermain menyerang. Contoh kalau breakdown lawan Borneo FC. Lawan Borneo udah menang 2-1. Sisa 14 detik terakhir. Tapi sejak ketika mereka udah masuk di menit 90 dan masuk ke additional time, mereka tetap bermain menyerang. Masih ada Alano di sana, masih ada Gustavo. Sudah sebaiknya kalau pelatih yang coba mempertahankan keunggulan, mereka ya kalau pengen memang dengan bermain cantik ya cetak gol lagi untuk killing the game. Tapi kan nggak ada killing the game saat itu. Alih-alih mencetak gol malah kebobolan. Harusnya ya memperkuat pertahanan, entah Gustavo atau Alano digantikan, ditarik sama pemain yang punya naluri bertahan lebih kuat, lebih baik, entah itu gelandang tengah atau pemain bertahan gitu. Tapi masih tetap bertahan dan hasilnya ya mereka kebobolan lewat gol dari Iksanul Zikrak saat itu dari tim Borneo. Ini yang menurut saya harus menjadi evaluasi besar selama libur lebaran 3 minggu ke depan. Bung Ropan gimana Bung Ropan? Iya, saya pikir kelengahan di belakang memang ya sering membuat mereka itu kecolongan. Dan juga terlalu, saya pikir kalau di kandang kehilangan poin, overconfidence ya. Merasa mereka tuh bisa mengatasi, bisa memenangkan pertandingan. Percaya diri berlebihan itu kan juga tidak boleh. Boleh percaya diri dalam setiap pertandingan. Tapi jangan berlebihan, itu akan menjadi bumerang bagi setiap tim. Dan memang kelihatan sekali bahwa tim yang paling siap adalah punya kedalaman skuad yang lebih bagus. Ya, Persib itu sangat siap di musim ini. Setelah mereka 2 kali back to back, mereka ingin hat-trick. Mereka menambah amunisi itu. Kalau mau juara, lu tambah amunisi lu. Tidak cukup dengan musim lalu. Karena persaingan sekarang itu semua tim berbenah. Mau Persib, mau Persija, Borneo, Malut, semua Persebaya, semua kan berbenah untuk bisa menjadi juara. Sehingga Persib menambah amunisi mereka. Walaupun musim lalu sudah bagus, tapi mereka nambah. Apalagi mereka keluar kan, Ciro keluar, David, Da Silva banyak yang keluar, Franka, Tiron, banyak yang keluar. Sehingga itu yang membingungkan, termasuk Nick Kuipers kan, ya misalnya Edo keluar semua. Tetapi kita bisa melihat bahwa mereka bisa mendapatkan pengganti yang sepadan, yang bahkan lebih bagus secara kualitas, itu ada di atas. Sehingga mereka begitu stabil. Dan mereka bisa mempertahankan gaya bermain di kandang untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Nah, Persija memang sayang. Oke, setiap tim tentunya harus bisa mengalami hal demikian. Bermain di kandang, kehilangan poin. Tapi satu hal yang saya lihat mereka betul-betul kehilangan yang paling krusial adalah kalah lawan Arema. Itu yang tidak bisa diterima. Lu draw, yang penting nggak kalah. Kalau mereka menang melawan Arema, kan berarti poin mereka hanya 3 di belakang Persib. Dan satu dari Borneo. Iya, satu dari Borneo. Mereka ada di Nah, race untuk bisa meraih gelar juara terbuka. Dengan 6 poin di belakang Persib, itu agak berat. Kalau mereka sekali lagi tergelincir misalnya, ketemu lawan Bayangkara mereka nggak menang misalnya. Nggak menang. Ya, berat untuk bisa mengatakan. Karena setelah ini kan ada Persebaya yang menunggu mereka. Betul. Ya kan, nggak gampang juga untuk bisa mengatasi. Belum lagi mereka ada Persija, ada Kediri yang akan mereka hadapi nantinya, ada PSIM yang mereka akan... Termasuk jamu Persib kan? Iya, termasuk jamu Persib. Kan tidak mudah. Kalau dengan Persib kan tugas Persib imbang misalnya, udah selesai. Bagi Persib itu kan, karena mereka berharap bahwa mereka tidak hilang angka di kandang itu. Di luar itu draw-draw aja.
udah aman buat mereka tuh udah aman sekali. Jadi ya semoga ke depan ya Persija bisa menambah kekuatan mereka untuk bisa melihat menjadi juara. Bukan berarti menutup peluang mereka menjadi juara. Tetapi kan berharap yang ada di atas skala 3-4 kali kan kecil, agak sulit. susah bisa kalah 4 kali, mana bisa di 9 pertandingan terakhir gitu loh. Ya kan? Itu yang apakah lu bisa konsisten di bawah, mengharap di atas skala semua tapi lu 9-9 lu ambil. Sama seperti Borneo. Kan itu kan menjadi tanda tanya. Lebih gampang Persib saat ini untuk bisa ini. Walaupun 4 tandang mereka tuh termasuk dengan Semen Padang tuh berat kan. Ada Dewa, pada Bayangkara, Persija, Persija mereka, PSM terakhir mereka karena lawan. Memang kelihatan berat, gitu kan. Tapi bagi mereka sih dengan kualitas semua lini bagus. Ya terus bagaimana mereka bisa tahan mestinya hampir menang melawan Borneo kan kemarin. Sebelum ada penalti dari Peralta. Di menit kan? akhir seharusnya mereka dapat peluang, apalagi kalau bicara di babak pertama. Banyak peluang yang mereka dapatkan banyak kan. Banget. Seharusnya mereka bisa menambah gol itu. Nadio bagus ya. Nadio yang bagus. Jadi saya lihat ya itu. Persib untuk bisa menjadi juara sangat terbuka dan Persija harus bekerja keras untuk ke depan ya gitu. Ini Persib, Borneo dan Persija dalam 3 match terakhir dapat hasil yang sama bisa dibilang karena cuma dapat sama-sama masing-masing 5 poin. Persija 5 poin, Persib 5 poin, Borneo 5 poin. Dan dalam 9 laga sisa juga mereka sama juga nih. Jadi polanya 4 laga kandang dan juga 5 laga tandang. Nah ini kalau Mas Labib melihat gimana? Dari 3 tim ini, tim mana yang diuntungkan dari segi jadwal? Iya, kalau melihat memang contoh pertama ya, saya selalu mengatakan ini 9 laga tersisa. Ini kalau kita bahas dari Persib dulu. Persib akan, tadi kita udah bilang, udah berkali-kali laga tandang cukup keras, cukup berat, yang mungkin yang bisa calculated win, ya laga di GBLA nanti. Akan menghadapi Arema, akan menghadapi PSIM Jogja, tapi yang mungkin laga tandang cukup berat, tapi peluang untuk menang juga tetap ada, tapi bukan laga yang mudah tentunya. Sedangkan untuk Persija, mereka akan juga sama, akan menghadapi beberapa laga tandang yang cukup tricky ya. Bisa kita katakan akan menghadapi Bayangkara, PSIM Yogyakarta, Persijap Jepara di sana. Di laga kandang mereka akan menghadapi Semen Padang, menghadapi Persija Jakarta. Borneo juga demikian. Mereka bahkan di pekan terakhir masih harus menghadapi Malut United di Segiri. Ini semuanya punya, kalau saya bilang punya challenge masing-masing, punya kesulitan masing-masing. Tapi kalau saya lihat mungkin Persib Bandung sebagai tim yang ada di papan atas punya sedikit beban saya bilang. Dalam artian mereka akan menghadapi laga tandang yang juga lumayan berat di sana. Tapi peluang untuk menang ya tetap ada. Tapi mereka udah 2 kali nih tandang berturut-turut gagal mendapatkan poin. Seri di GBT sama seri di Segiri. Ini pasti udah dibaca nih pola seperti ini oleh tim-tim yang akan dihadapi oleh Persib Bandung di markas mereka. Kayak Semen Padang nanti akan menjamu, Dewa United juga demikian. Jadi semuanya tetap punya struggle masing-masing, tapi menurut saya Persija dan Borneo sedikit diuntungkan. Dibanding Persib ya? Dari dibandingkan Persib. Walaupun kesulitannya masing-masing punya bobot yang sama. Oke. Bung Ropan gimana Pak? Begini, secara hitung-hitungan ya, mereka dapat 12 kandang, menang melawan Semen Padang, 15 poin, sisanya imbang 19 poin, juara. 77 poin. 77 poin. Nggak bisa dikejar itu, buat saya. Ya kan? Semua pertandingan, mau main lawan Bayangkara, Dewa, Persija, PSM itu draw semua. 77 berat untuk bisa menghadang mereka. Kecuali bisa di bawah-bawah itu bisa menang semua. Borneo misalkan. Borneo bisa menang, tapi saya pikir agak sulit juga ya? karena Borneo akan ke Bali, ya akan ke PSM, akan ke Persijap, Kediri, nggak mudah. Ya, termasuk jamu Malut di Segiri ya. Iya. Malut kan juga jadi kuat. Artinya dia 2 kali imbang aja di situ kan sudah sulit. Udah hilang poin. Yeah. Makanya saya bilang 77 poin itu kuat, nggak bisa dihadang. Asumsi itu 4 draw aja terakhir. Dia ambil lawan Semen Padang. Iya kan? 3 tambah 4, 7. 12 kandang. Selesai. Hitungannya simpel aja buat saya. Persija selisih 6. 6, betul. 2 kali imbang aja putus. Iya kan? Dari 9 itu, 2 kali imbang putus. Sama kayak Borneo. Sekali kalah misalnya, atau dia dapat 2 kali imbang, udah selesai. Sementara Persib, dia hitung, kita nggak usah ini. Karena lawan tim-tim kuat selalu dia imbang. Persebaya, jangan hilang poin. Mestinya harus menang, nggak hilang poin. Lawan Borneo, jangan hilang poin. Dapat 1. Gitu aja. Dengan Persija, jangan hilang poin. 1. Betul. Udah.
Selesai, itu akan menjadi pemikiran yang simpel buat dia. Nggak usah paksa untuk menang. Dia paksa ambil Semen Padang aja. Tak 3, udah. Balik, Bali United, ambil. Dewa, imbang aja. Berarti kunciannya memang 4 laga kandang ini Bung Ropan. Iya, 4 laga Dengan kandang mengunci 4 laga kandang ini, kans Persib buat juara ya 70 sangat kan? besar. Benar, Udah 70. 70. Kalau kemarin cuma 69 buat juara, udah lewat. sekarang 70. Masih ada 45 tandang. Iya. Nah itu saya bilang, di situ imbang. Dia ambil 3 misalnya di Padang. Udah 17. Kalau dia bisa dapat, harus ambil kan? Iya. 3 itu. Sisanya dia Tinggal main draw tenang aja. aja. Iya. Oke. Nah ini kalau Persib juara kan seperti yang kita tahu dia bakal tampil di playoff ACL 2. Yes. Dan tentunya kalau kita lihat komposisi skuad saat ini seperti kita lihat Persib ya belum bisa untuk melaju jauh lah dengan komposisi skuad sekarang dan terbukti kan Persib akhirnya gugur ya di 16 besar ACL 2. Kalau Bung Ropan lihat kira-kira pembenahan di materi pemain di posisi apa sih yang dibutuhkan Persib untuk nantinya mereka tampil lagi di kompetisi Asia musim depan? Kalau bilang mereka itu lemah di depan, saya pikir sudah cukup lah. Mereka punya Andrew Jung, punya Ramon Tangke di sana. Satu datangan terakhir, Sergio Castel. Artinya dengan 3 striker itu kan bagus. Itu udah cukup, Bung Ropan? Saya pikir untuk bersaing di Asia. Mau nambah siapa lagi? Berarti akan nganggur dong. Misal Oleh? Ya kita belum tahu juga kan. Kalau Oleh bisa akan datang. Artinya dia harus lepas salah satu. Ramon Tangke harus dijual. Tapi Oleh kan slot pemain asing, Bung Ropan. Pemain Indonesia. Pemain Indonesia dong. Sorry. Jadi kalau dia datang silakan. Sama seperti status Eliano Render sama Tom Hai kan. Bisa dari sana. Itu bisa dia dapatkan untuk musim depan. Tapi dia juga harus bisa melihat bahwa di lini belakang juga memang masih masalah. Walaupun Persib itu punya Barba yang bagus, Matricardi, Julio Cesar. Tapi satu hal yang membuktikan di ACL itu selalu belakang itu bermasalah. Coba lihat gol-gol yang terjadi. Termasuk lawan Ratchaburi kan. Bagaimana mereka terjadi. Lawan Lion juga di fase grup. Tapi apa bukan karena faktor Bung Ropan? Ketiadaan pemain nomor 6. Karena kan fungsi pemain nomor 6 mungkin pemain seperti Joy Pelopesi mungkin dengan kehadiran dia bisa memfilter serangan lawan-lawan termasuk ketika melawan Ratchaburi kelihatan banget kan Eliano yang main untuk menggantikan posisi Mark Locke tuh kurang optimal beberapa kali lewat. Dan apakah pemain di posisi nomor 6 sangat dibutuhkan Persib untuk musim depan? Ya sangat. Kalau bicara membutuhkan pemain nomor 6, dia perlu memang. Walaupun kalau dari gelandang saya pikir agak tebal juga di gelandang kan. Ada Lucho di sana juga, Adam Alis juga, ada Eliano, Tom, ada bisa bermain. Bahkan seorang Fram Putros juga bisa di sana, bisa bermain di sana. Tapi kalau bicara dengan Joe Pelopesi akan menjadi satu pasir, akan menjadi lengkap di lini tengah. Karena itu kan lini paling krusial. Vital untuk sebuah tim. Dimanapun, tim apapun, lini tengah itu harus kuat. Nah, Persib tahu, Boyan Hodak sebagai pelatih pasti tahu bahwa mereka butuh pemain-pemain yang kalau ingin bersaing di level yang lebih tinggi. Kalau mungkin untuk kompetisi selevel di Liga Super, itu sudah oke. Udah cukup lah ya dengan dan kan mereka buktikan kan, sejauh ini bagaimana kedahsyatan mereka kan. Kalau di kandang bahkan mereka bisa 25 gol kalau nggak salah. Ya kan? Kebobolan 1 kali. 1 kali. Itu nggak mudah untuk sebuah tim yang di kandang hanya 1 kali bobol. Dan terbukti nggak ada yang bisa ngelakuin selain Persib kan? Nggak ada. Nah itu kan sudah pembuktian bahwa kedalaman mereka itu sangat kuat. Jadi untuk bersaing ke sana lagi, sekarang mereka nggak berpikir lagi untuk di Liga Super. Kalau mereka juara lagi ini, udah memikirkan ke sana, ke Asia. Makanya harus nambah. Mungkin Lawain Gurzawa sudah datangin, siapa lagi yang akan datang? Kita akan tunggu. Tapi memang kalau Joe datang, itu akan lebih bagus. Kuat di tengah akan lebih kuat, gitu. Gimana Mas Labib? Ya kalau melihat persiapan ya, memang tim yang didesain oleh Persib musim ini kan tim yang sebenarnya didesain untuk kejuaraan antar klub Asia. Dan efeknya betul kata Bung Ropan juga saya sepakat. Jadinya Liga Super terlihat lebih mudah. Karena memang setup desainnya buat kejuaraan antar klub Asia. Dan kalau kita lihat memang Persib Bandung juga sebenarnya dalam kejuaraan antar klub Asia menghadapi beberapa, kalau kita lihat breakdown juga kan lawannya dari klub-klub ASEAN ya. Land City Sailors, Selangor, Bangkok United, baru Ratchaburi di playoff 16 besar. Ya kalau saya lihat memang harus diperhatikan lini pertahanan dari Persib Bandung. Ada beberapa momen mereka sloppy, mereka shaky gitu, goyang di pertahanan, terutama bola-bola direct yang coba diperagakan oleh tim lawan. Contoh kemarin lawan Ratchaburi kan main nggak begitu agresif sebenarnya, tapi mereka main sangat pintar, mereka efektif, sangat dinamis, efektif. Gol-golnya juga nggak gol yang terlihat buru-buru atau sulit gitu, kayaknya mudah aja untuk meng-unlock pertahanannya Persib Bandung. Ini juga harus diperhatikan, mungkin salah satunya bagaimana bisa mempertahankan duet Matricardi Barba. Ini sulit salah satunya karena Barba dikabarkan akan hengkang di akhir musim kan. Tapi walaupun demikian juga Barba punya kontrak
Iya. 1+1. Yang artinya ada opsi juga diperpanjang. Tapi selagi bisa memperpanjang mantan pemain AS Roma ini ya coba dipertahankan. Yang paling utama ya lini tengah. Karena ketika kemarin Eliano Renders mengisi posisi Mark Klok, ya Eliano Renders ya bukan pemain yang memang natural bermain di posisi sebagai breaker atau sebagai DMF gitu. Tapi memang sebagai pemain yang bisa nge-backup aja. Ya buktinya kemarin kehilangan Mark Klok di leg pertama di Dragon Solar, markas dari Ratchaburi juga kelihatan banget kebukanya lini tengah dari Persib Bandung. Jadi mungkin kalau di musim selanjutnya salah satu yang harus diperbaiki mungkin lini tengah dengan mendatangkan pemain yang memang fasih bermain sebagai breaker atau mungkin menyiapkan regenerasi dari seorang Mark Klok. Apalagi Mark Klok musim ini kan usianya udah 33 tahun. Jadi ya harus ada DMF pengganti gitu yang bisa bermain di posisi Mark Klok, dan juga mungkin untuk lini depan cari center forward yang lebih klinis selain Andrew Yang. Andrew Yang udah bagus, tinggal bagaimana pelapisnya ya. Pelapisnya Ramon Tanque yang baru 3 gol ya di Super League musim ini, terus juga bahkan Sergio Castel yang digadang-gadang di awal musim, pemain yang jebolan La Liga, pernah main di Malaga, belum ada gol bahkan. Ya ini yang harus dievaluasi, tapi evaluasi bukan evaluasi yang masif, tapi ya evaluasi yang bisa membangkitkan atau memperbaiki skuad Persib lebih sempurna lagi. Ini kan tadi Bung Ropan, Mas Labib bilang tuh perbaikan mungkin ada di posisi tengah dan juga belakang. Dan juga ya di depan sedikit sentuhan lah. Tapi saja. untuk posisi penjaga gawang gimana? Karena Teja Pakuala memang dia superior banget nih. Sering clean sheet kan di Super League, bahkan terbanyak 15 kali clean sheet. Tapi di ACL 2 dia beberapa kali kebobolan sampai 3 kan, lawan Lion City 3 gol. Betul. Lawan Ratchaburi 3. Lawan Selangor 2. Walaupun di beberapa match mencetak clean sheet, sempat lawan Bangkok sempat clean sheet, terus lawan Selangor juga sempat clean sheet. Nah, apakah ini pertanda Persib butuh kiper asing untuk tampil di kompetisi Asia musim depan? Sebenarnya kan mereka sudah coba dengan Prisbeck kemarin kan. Iya, tapi kemudian kalah bersaing dengan Teja. Nah, kalau bicara di ACL, Teja tuh banyak kebobolan. Kan bukan kesalahan dia murni kebobolan, juga karena memang kelengahan di belakang. Ada beberapa kali juga banyak itu bola-bola daerah yang jatuh ketika main di lawan Ratchaburi. Sebelum Ratchaburi juga kita lihat Selangor, ya, kemudian kita Lion City juga kan. Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu jadi gol, tapi kemudian akhirnya membuatkan gol. Jadi memang ada kesalahan-kesalahan di belakang yang akhirnya membuat Teja kebobolan. Nah, kalau bicara siapa yang ada pengganti, pasti sudah harus memikirkan. Pikiran dari sekarang, bukan tidak mungkin salah satu misalnya mereka bisa ambil Nadeo misalnya, ya, semua segala terbuka kan, betul. Ya bisa datangkan atau satu ambil dari luar. Cuma kalau dari luar lagi harus berpikir kuota kan yang ada berapa. Untuk musim depan apakah tetap dengan 11? Biasanya turun jadi 9, kan repot lagi. Kalau 9 misalnya kan, ya 6 bisa bermain, ya kemudian 7 atau 8 ada masuk di line up, kan bisa aja berubah, kita belum tahu. Makanya harus dipikir matang-matang. Kalau soal kiper, saya pikir nggak krusial amat. Nggak urgent untuk di ini. Karena Teja sudah bisa membuktikan itu kan. Tinggal mungkin yang di lapangan aja, di luar tuh, belakang sama tengah, yang harus dibenahi, dilihat. Dan Boyan Hodak, saya yakin sebagai pelatih dia tahu apa kebutuhan yang diinginkan. Karena dia sudah membuktikan itu kan. Sudah menaikkan level dari Persib itu sudah ada di urutan 18 di Asia kalau nggak salah. Iya, betul. Di ASEAN bahkan 5. Iya, di ASEAN 5. Kan? Berarti kan ada peningkatan mutu yang bagus ketika mereka tampil oke. Kalau dibandingkan dengan musim sebelumnya, mereka kan kalah hanya jadi juru kunci di grup. Sekarang mungkin juara grup. Kan ada perbaikan tuh naik secara signifikan. Sehingga itu yang mengubah peringkat Persib atau Indonesia dari urutan 18 Liga Indonesia kan. Jadi untuk musim depan saya pikir bukan penjaga gawang yang menjadi titik kelemahan tengah dan belakang. Tengah dan belakang. Mas Labib gimana? Saya sepakat nggak ada kepentingan untuk menggantikan, nggak ada alasan untuk menggantikan Teja ya. Karena memang kita tahu Teja Pakuala ini kan tipe kiper yang shoot stopper banget ya, kiper yang konvensional. Tapi memang kalau ngelihat sistem pertahanan dari Persib yang kita lihat, Matrikardi dan juga Barba yang sangat solid, ditambah juga ada Eli yang kadang-kadang bermain left back atau Frans Putros, Kakang Dewangga di sana. Itu kan bisa menghadirkan pertahanan yang sangat kokoh, yang kompak. Jadi menurut saya mungkin kalau ada perbaikan, mungkin 1-2 untuk pemain bertahan, tapi bukan untuk goalkeeper. Kalaupun harus ada pengganti, mungkin deputi dari Teja yang tidak jauh berbeda. Karena levelnya harus sama ya. Iya, ada Persib kan kemungkinan besar udah pasti dicoret, dan sangat sayang juga untuk kuota untuk kalau
suatu tim punya kiper yang oke tapi harus menambah kiper asing sangat sayang untuk kuotanya. Apalagi kalau ketika bermain itu kan udah hilang satu tuh berarti. Betul. Yang ada di Yang outfield-nya udah hilang satu tuh. Ya. Jadi kalau hitung-hitungannya Boyan Hodak ini pelatih yang sangat detail. Dia tahu banget kebutuhan dari Persib Bandung dan dia sangat tahu juga regulasi yang ada. Jadi menurut saya mungkin kalaupun berbenah atau concern di posisi goalkeeper mungkin deputi dari Teja Pakualam ya, karena saat ini deputinya Fitra dan juga Madi Wirawan. Iya. Ini kiper yang gaik gitu. Madi Wirawan bahkan sempat bilang walaupun didaftarkan jangan saya jangan sampai main. Kalau bisa jangan saya yang main di laga. Kalau saya buat backup nama aja saya nggak masalah gitu, karena posisi utamanya role kan sebagai goalkeeper coach gitu. Pelatih kiper ya. Pelatih kiper Madi Wirawan. Jadi menurut saya kalau concernnya untuk penjaga gawang, deputi dari Teja aja. Cari yang kualitasnya nggak jauh berbeda dari Teja. Nah, itu tadi Nadeo. Nah, kalau Nadeo kayaknya mungkin jadi bersaing. Bersaing. Kalau menurut saya ada dua. Adi Satrio. Yang kedua adalah Muhammad Riyandi. Oke. Pernah tim nasional juga semua kan? Pernah timnas semua, tapi bukan kiper timnas yang top tier kayak Hernando, Cahya dan juga Nadeo. Ini bicara timnas nih. Kemarin mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong menyaksikan laga Persija lawan Dewa United. Betul, di JIS. Rame itu. Rame banget. Nah ini apakah ini pertanda kalau STY bakal melatih Persija musim depan? Nah karena kan di sejak Liga 1 2017 ya, Bung Ropan, Mas Labib, udah kelihatan jelas kan. Biasanya tim-tim juara itu dilatih oleh pelatih-pelatih pragmatis. Dari 2017 ada Simon McManamy bersama Bayangkara, terus juga ada Teko bersama Persija dan Bali United kan. Beruntun, 3 kali beruntun tuh. Walaupun sempat ketunda karena Covid ya. Terus juga ada Bernardo Tavares di PSM. Dan terakhir ada Bojan Hodak kan. Bojan Hodak kita tahu counter defense. Nah ini gimana Bung Ropan? Apakah ini ada tanda STY bakal melatih Persija musim depan gitu? Bukan tidak mungkin, ya. Semua tidak tertutup. Ketika STY datang untuk menyaksikan, ya banyak yang mengkait-kaitkan ke situ kan. Tapi kalau Persija memang membutuhkan, ya bisa saja STY akan masuk dan itu pasti akan disambut dengan luar biasa tentunya, ya. Tetapi kan kita melihat nanti ke depan sampai di mana posisi Persija. Kalau saya rasa sih Persija di 3 udah pasti aman, 2 udah oke lah, masih bisa ngejar ya, masih bisa itu. Nah apakah kalau dia prestasi di urutan 2 perlu ada pergantian pelatih kan kita nggak tahu juga. Tergantung manajemen yang mengevaluasi kinerja bagi Mauricio Sousa. Apakah dia untuk diganti atau enggak? Ya, semua berpulang ke manajemen. Bukan berarti juga Sintayong nggak bisa melatih Persija. Ya bisa. Sintayong sendiri sebenarnya udah membuka kemungkinan, kata dia. Pas ditanya, lu mungkin kan latih klub Indonesia, kata dia. Ya oke aja asal bayaran cocok, kata dia gitu. Berarti kan kembali kan dari bayaran memang. Bener. Karena fulusnya pasti tinggi. Pasti tinggi dong. Nggak mungkin dong. Dari ngelatih Ulsan kan kabarnya digaji dengan bayaran tertinggi di Korea Selatan saat itu STY kan. Ya, apalagi sekarang di Persija, tapi kalau Persija mampu, kenapa enggak kan? Bener, apalagi dengan banyaknya sponsor yang masuk Persija ya harusnya dari segi finansial nggak masalah. Gimana Mas Taufik? Iya, kesempatan selalu ada ya. Apalagi kemarin sempat lihat di beberapa kanal berita yang kental dengan berita Persija pengen Souza kalau stuck di posisi 3 out aja. Betul. Walaupun kita tahu musim ini sebenarnya musim fondasinya Persija karena Persija baru mengincar juara di musim 2026-2027. Harus diingat musim depan, musim Persija ada di papan tengah. Itu yang membuat musim ini coba bebenah kan. Dan itu terlihat saat ini sudah ada di stay di papan atas. 3 besar mah udah bagus banget. Bagus. Tadi sepakat Bung Roman juga udah bilang udah bagus Persija di peringkat 3. Cuma memang fondasinya untuk musim depan. Kalau apakah akan ada pergantian ke Sintayong, ini yang menarik banget. Buat saya menarik sekali karena ya kita tahu Sintayong ini pelatih kaliber Piala Dunia, pernah ngebawa Korea Selatan bahkan menang lawan tim jagoannya Bung Ropan saat itu. Ya saya akuin untuk level pelatih Asia ini top level pelatih Asia ya salah satunya adalah Sintayong saat ini. Tapi memang kita ingat juga nilai kontrak bersama timnas juga besar kecuali mungkin negosiasi ya, karena untuk pelatih range harga atau range gaji di Super League kan nggak begitu tinggi ya. Tinggi, cuma nggak setinggi apa yang didapatkan oleh Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Mungkin kalau misalnya bisa dinego, ya kenapa tidak? Sintayong juga punya branding yang sangat baik di kota Jakarta juga. Dia juga kemarin datang karena saya ingat ada support juga yang dilakukan oleh JJ ya kepada tim Persija Jakarta untuk memberikan bantuan analis karena kan
analis terakhirnya Persija juga Diambil cabut. timnas ya? Diambil timnas Timnas. ya? Laswardi. Mas Zikri Mas Lazuardi. Zikri. Betul, dan mungkin ada support juga karena JJ juga udah terbiasa di posisi tersebut. Tapi saya belum tahu role-nya seperti apa di teknis, role-nya seperti apa Iya. di Persija. tim Persija. Tapi kalau misalkan JJ ada di tubuh Persija ya bisa aja tuh. Ikut kan? Posibilitasnya selalu ada. Iya, Karena iya. Souza juga bukan pelatih yang didatangkan untuk kontrak jangka panjang. Tapi kita akan melihat ke depannya seperti apa. Yang pasti harus ada presentasi juga dari pelatih yang akan nantinya bisa menggantikan seorang Mauricio Souza. Masalahnya mungkin saya tambahkan ya, apakah dia akan menerima kalau di bawah 1 M? Itu dia. Pokoknya memang balik lagi ke uang juga kan? Iya kan? 1 M itu 1 bulan ya, Coach? Iya, 1 bulan. Pi. Iya. Iya kan? Iya kan, Pi? Apa dia terima? Iya. Ya, kita kan dari situ. Kalau dia sudah terbiasa bermain di atas itu, Iya. untuk dan nego-nego di bawah itu, kan dia akan berpikir. Iya. Dan juga bisa aja misal tawaran 900 juta per bulan tapi kan dia bisa ngambil endorse Iya. yang lain. Ya, Di timnas juga Di, demikian. Gitu kan? di timnas demikian, tapi kan dia dapat mungkin 1,4 atau berapa Iya, kan betul. tinggi kan. Yes. Nah kalau dia mau turun sampai 500-600 Nah. JT dia menerima di Persija ya, Iya. itu luar biasa. Luar biasa, Di- bener. Ya kan? Betul, ditambah waktu kerjanya juga di timnas sama di klub kan beda. Beda. Hampir Lebih tiap banyak, hari. hampir Dia tiap kan hari, tiap betul. hari. Kalau di timnas kan Dia cuma nggak- pada saat pertandingan iya, aja betul. untuk Dia lebih pulang ke Korea jadi makin sedikit ya kan? Bisa jadi, Iya. ya. Tapi kalau untuk bicara pulang ke Korea, ini Sintayong pelatih yang nggak cepat Iya. homesick sih sejauh ini yang Betah banget ya. betah ya Jarang di Indonesia. pulang ya, gitu. Mungkin karena banyak restoran Korea juga kan di Jakarta. Terus juga dia kan juga sempat megang beberapa tim nasional kan kayak U20, U23 juga agendanya padat banget. Iya, dan Ini dia udah kok- tahu budaya Indonesia kan dia udah tahu, udah 5 tahun. 5 tahun lebih. Enam- lah. 5 Iya. tahun, 6 tahun. Iyalah dia cukup. Coba itu tadi kembali ke masalah itu. Dia mau masalah- kalau dia bisa terima 800 900 itu top. Top ya. Faktor utamanya itu. Faktor itu aja kuncinya. Iya. Ya kan? Ditambah waktu kerjanya lebih panjang. Lebih panjang. Lebih banyak. Pasti Iya, lebih banyak, benar. tidak sepadat, tidak lebih enak di timnas kan. Iya. Kalau sekarang lebih padat. Padat banget kalau- pasti kalau kan. bicara di Apalagi klub. kalau Persija main di kompetisi Asia kan, Iya, makin iya. padat lagi. Nah ini Gitu. Sintayong ketika melatih timnas Indonesia kan punya banyak pemain kesayangan kan. Wow. Ada Rizky Ridho, ada Arhan, ada Asnawi dan juga ada Marcelino bahkan yang sekarang main di Trensin yang dipinjam Ospot yang pinjam ke Trensin ya. Nah kalau misalnya memang ST jadi ngelatih Persija, kira-kira siapa aja nih pemain yang bakal dibawa ke Wow, ini kalau Persija? bicara kebijakan transfer memang pelatih ini Punya- kita ini bicara forecast ya ke depan Iya, ya. ke depan, Ini betul. memang kita udah tahu bagaimana backbone-nya timnas Iya. Indonesia ketika Sintayong nih yang jadi pelatih Pelatih. utamanya, dan memang ada beberapa nama, salah satunya sudah ada Rizky Ridho di Rizky sana Ridho, yang kita betul. tahu hubungannya sangat-sangat Deket banget ya. seperti ayah dan anak ya, Iya, banyak yang mengatakan seperti demikian. Tapi memang harus balik lagi bagaimana budgeting yang dimiliki oleh Persija Persija. juga. Kalau misalkan kita tahu Arhan dan juga Asnawi punya kontrak jangka panjang bersama sampai Bangkok United. 2027 ya. 2027 tuh Arhan. Asnawi lebih panjang lagi. 2029 ya, 29 bahkan. 2028 ya. Itu pemain ASEAN dengan kontrak terpanjang Iya. dalam sejarah Thailand. Asnawi? Asnawi. Bahkan Asnawi. Persib katanya tiap tahun ngontak Asnawi ya, Asnawi, tapi nggak kan dikasih ya. nggak sama Port. dikasih. Karena Port udah sampai 2029, berarti Iya. sampai usianya Asnawi 30 tahun. 30 tahun. Udah ngelewatin prime-nya. Iya. Dan kita akan melihat kebijakannya seperti apa, tapi akan sangat baik. Dan kita tahu juga, tapi Persija Jakarta ini kan klub yang dari dulu ini selalu punya ikon di timnas. Dari zamannya Bambang Pamungkas Pamungkas. sampai sekarang. Sempat ada Andri Tani juga, Iya. sempat lama 2 tahun di Sekarang timnas. Rizky Ridho ya. Sekarang Rizky Ridho yang menjadi ikon timnas dari kubu Persija Jakarta, ya bukan tidak mungkin. Yang namanya bursa transfer tuh dinamis, Mas. Semua pemain yang tadinya nggak mungkin pindah ke tim A atau ke tim B, itu bisa aja. Tinggal bagaimana negosiasi yang ada. Tinggal ya melihat apakah Persija butuh pemain-pemain yang sesuai dengan misalkan Kebutuhan. Sintayong yang membutuhkan pemain tersebut. Iya, benar. Iya, kalau tidak bisa mendapatkan Arhan atau Asnawi, dia kan masih di Persija masih Dawitan kan. Betul. Ini pemain Pemain kesayangan juga, juga, benar. masih. Selain Rizky Ridho Iya, ya, selain Rizky dia Ridho. masih punya Donitri juga kan. Iya, ini yang juga dia tahu sama. kan sama. Jadi saya pikir oke lah dia bisa, mungkin dia bisa dapatkan Egy misalnya kan. Nah, Egy dari juga Dewa, tuh, dari Dewa. untuk itu untuk sesuai dengan Mungkin kebutuhan dia Ricky lah. Kambuaya Kambuaya mungkin saya- ya kan? Kakak Ricky. Kakak Ricky. Kakak Ricky kan selalu dikaitkan dengan Persija. Persija. Persija, betul. kan? Satu lagi Papi, iya. Ivar Jenner. Ivar ya. Ivar Iya. Jenner juga. Cuma Ini Ivar pemain Jenner, favorit. coba Ivar Jenner baru datang kan, apakah dia bisa cepat dalam Kontraknya setahun? masih Kontraknya 6 bulan doang kan? 6 bulan. Iya tapi sih. Ada opsi perpanjang ya? ada opsi perpanjang, Iya. dan kalau pas ada opsi perpanjang ternyata semua tim sudah perebutkan tanda tangannya Ivar Jenner. Ivar Jenner. Karena kan awalnya cuma buat ngasih minute play Ivar karena Iya. hilang menit play kan di Karena yang putra- cedera ya. Karena cedera itu. Iya.
Kalau bisa perpanjang, semuanya juga mau Ivar Jenner. Ada juga Bib satu yang mungkin kita terlupakan, Rafael ya. Rafael. Itu zamannya STY kan nggak tergantikan Nggak anak. terganti. Gila itu. Apalagi di awal musim sama Persija juga dikait-kaitkan. Kaitkan kan? Sempat. Ada Rafael. Ini banyak tuh. Banyak ya. Banyak Iya, anak-anak banyak. kesayangan Ada dia banyak gitu pemain kan. kesayangan Apalagi kalau yang- bicara di U23 yang ke semifinal itu kan. Iya, itu Rafael Bapak. kan, wah, 2 gol dia ke Korea kan. Iya, Dan pasti senang sebenarnya udah ada STY. Fajar Fatur kan? Fajar Salah Fatur satu Ahmad, Fajar, kanannya salah saat satu. itu. 2-3 saat itu. Tapi baru inget, ada Donitri yang jadi andalan di U20 saat itu. Nah, U20 saat benar, itu ya. Benar. Jadi ya, Iya. Wah. bagus buat dia. Bagus banget. Ya, kalau sampai ke Persija ya. Iya. Persija. Iya. Apalagi Ini- akan bereuni dengan pemain kesayangan dia kan. Wah, Iya. itu rame lah kita Rame kan. banget. Tapi balik lagi tadi Iya. bener kata Bung Ropan, tinggal Tulus. gimana negosiasi. Tinggal Negosiasi. negosiasi antara Sintayong dan manajemen Iya. Persija ya. Dan Betul. juga kita lihat juga prestasi Persija musim ini. Kali aja juara nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Oh, Bahkan bisa. jangan juara, main di Asia, at least peringkat kedua. Iya, bisa kedua, jadi iya. bertahanin ya. Bisa Iya. bisa cari pelatih yang bisa bertarung Oh, iya. di kejuaraan antar klub Asia. Apalagi Iya. Sintayong kan pernah juara Liga Champions Asia kan bersama Nah, itu. Seongnam kan. Bersama Iya, Seongnam Seongnam Seongnam. FC Cuma, 2010 kan. iya. Itu kan nunjukin kalau Sintayong punya pengalaman lah di level Asia. Nah, Betul. ini bicara Sintayong dan juga timnas Indonesia, ini yang lagi ramai kemarin pernyataan dari Menteri Staf Khusus Menteri Hukum Pak Nur Korompot tuh kan sebenarnya 2 pekan lalu dia bilang PSSI ngincer 2 pemain keturunan dari Eropa. Nah, tapi dalam postingan terbaru beberapa hari terakhir dia bilang ada 2 pemain keturunan yang sedang dibidik oleh John Hartman nih. 2 nama itu adalah pemain Arsenal U21 Demian Agustian dan Bukan juga Max Doman ya? bukan Max Doman. Max Doman habis gol lawan Everton ya. Bagus banget. Rame banget. Jago banget. Lari kenceng banget ya. Jago. Kan Demian Agustian yang temannya Max Doman juga di Arsenal U21 kan. Pastinya. Dan juga Luke Fikri, pemain dari MacArthur yang kemarin baru cetak gol lawan Melbourne Victory. Yes. Nah, ini kalau 2 pemain ini dinaturalisasi dan mereka bersedia, kalau Bung Ropan melihat seberapa penting sih timnas Indonesia untuk datengin pemain selevel mereka ini? Kalau bicara penting di level senior sih nggak begitu penting menurut saya. Tapi kalau bicara penting masa depan untuk ke depan, oke, karena masih muda dua-dua. Banget. 18 tahun 18 sih. Iya, tahun, sangat muda. Jadi Fikri 22 iya, ya. apalagi kan kalau kita lihat dengan JH ini kan, atau John Herman ini kan menangani juga bukan tim senior, U23 juga. Iya, betul. Mungkin akan ke sana. Kesat Jadi juga, dia ingin membangun juga tim yang kuat. Makanya sangat beralasan di antara list 41 itu kan banyak pemain U23 juga yang dipanggil, termasuk Donitri kan, Yes. akan Fikri banyak kan. Chance Evans. James Revan, Cahaya, ada Supriyadi. Cahaya, Mauro Silstra, Silstra. ya tim Hypens kan yang masuk Tim situ Hypens, kan. iya. Jadi itu mungkin dengan kedatangan 2 pemain itu. Tapi kalau untuk bisa berpengaruh di level senior dengan kedatangan 2 ini nggak begitu. Untuk menambah masuk Luke Fikri, oke, untuk bermain di depan dengan Ole Romani kan, Yes. untuk bisa melapis Ole Romani karena dia sudah terbiasa di MacArthur, Betul. bermain sekarang ya kemarin dia bisa bikin gol juga kan. Iya. Jadi mungkin bisa. Tapi yang saya pikir yang paling penting adalah mereka punya masa depan di tim nasional itu untuk ke depan jenjang Iya. waktu yang ke depan. Ya, jadi bukan hanya singkat tapi hanya Tapi gini ke Bung depan. Ropan, kita kalau lihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada banyak pemain muda yang dinaturalisasi PSSI seperti Ivar Jenner, Rafael Strijk, Zelstra. Yes. Nah, ujung-ujungnya main ke Super League gimana Bung Ropan? Iya, karena kalau saya lihat ya, mereka tidak mendapatkan jam bermain juga di klub sebelumnya ya. sebelumnya. Itu yang membuat mereka itu agak sulit. Mereka sudah melihat ke depan ini agak berat dalam persaingan. Kecuali pemain-pemain yang punya talenta khusus seperti Yasin Hapner, Yes. yang masih bertahan sekarang di Fortuna Sittard ya. Fortuna Sittard. Miliano Jonathan, Iya. Dean James. ya, Dean James, yang memang punya kriteria khusus yang bisa dilihat itu. Seorang Ivar aja kan nggak bisa bertahan, padahal ini pemain yang bagus sebenarnya. Bahkan Ivar ini Iya. kontraknya yang dimiliki oleh Utrecht. Iya. Dipinjamkan ke Jong Utrecht. Utrecht. Padahal dia kan di atas, kemudian main di Bawah. usia muda. Di Liga 2 Gitu, ya. padahal ini pemain yang sebenarnya bagus. Seorang Nathan aja itu pemain bagus, masih ada di Erste Divisi kan. Yes, betul. Ya, jadi bukan tidak mungkin untuk waktu depan tiba-tiba Nathan juga muncul di sini. Yes. Kita nggak tahu. Iya. Padahal dia bagus. Iya. Ya, jadi memang sangat sulit kalau kita bisa melihat. Cuma Luke Fikri ini punya talenta. Kalau dia sudah bermain di level senior, bermain di Australia, ini pemain yang bagus. Bagus ya. Tidak mungkin dia kemudian 2 tahun kemudian bermain di Liga Super kita. Iya. Karena dia bikin gol terus kan, Iya. bagus lah. Sama MacArthur ya. 6 Sama gol. MacArthur, 6 gol sama MacArthur. Jadi ini aset luar biasa kalau kita dapatkan dia. Biarkan aja dia bermain sana, jangan digoda bermain di Liga Super dulu. Tetap dia. Kalau kita jadi Pak Erik, kita akan terus Tahan, lu ya. bermain di sana aja. Iya. Tapi untuk tim nasional lu datang ke kita. Oke. Ya kan? Soal nanti yang Arsenal U21, Damien, ya Agus ini jangka panjang saya pikir. Tapi kan belum pasti juga. Iya. Belum tentu juga dia akan mengiyakan bahwa dia akan ini. Dia bilang
saya akan fokus dulu dengan tim Belanda U18, U19 yang sekarang di Wales nantinya untuk Euro kan. Euro, kualifikasi dulu ya. Iya, di Euro. Jadi ya kita tunggu saja berproses ke sana. Cuma saya pikir kalau bicara cari satu lagi yang di depan, Dinsan Bergen lah. Dinsan Bergen ya. Kalau mau ya, kalau mau yang memang lebih cepat. Vivi Venu kan lagi bagus-bagusnya juga kan. Usianya juga lagi prime ya. Betul. 25 tahun. Iya, jadi 6 gol 3 assist. Iya, 6 gol 3 assist. Dalam 9 pertandingan, 8 pertandingan terakhir. Dia bikin kan ini pemain yang bagus, tinggi, bagus. 192 ya. Saya pikir dia salah satu yang bisa diambil juga sehingga karena kita butuh di depan. Lu fikir oke lah kita ambil lagi dia, tapi dia kalau menurut saya yang lebih pas. Apa mungkin di FIFA Matchday Juni Dinsan Bergen udah tersedia, Bung Ropan? Bisa aja. Kalau di FIFA Series sudah nggak mungkin. Iya, ya kan? mepet ya. Iya. Di Sudah FIFA diumumkan juga. Iya, sudah diumumkan juga. Di FIFA Matchday oke, atau di September, Oktober, November. Iya. Ujungnya pemungkasnya di Piala Asia. Tapi nggak mungkin kan dia didatangin untuk main di AFF? Nggak mungkin, karena kan itu kan di luar agenda FIFA ya, kalau nggak salah ya. Udah persiapan pramusim kan? Dan bagi saya nggak perlu mereka. Iya. Dengan materi yang ada sekarang Super League udah oke. Super League aja udah Tom Haye, Eliano. Tom Haye, Eliano, Sain, sana Jordi, Rizky Ridho itu bagus semua. Hernando Ari, Nadeo. Udah bahkan Teja bisa masuk di sana. Iya. Ya, Ivar Jenner bisa aja, Egy, Witan, wah. Udah mewah Ricky, banget. Mark Klok semua. Kebangetan banget kalau nggak juara ya. Apalagi ditambah Adam Alis, Halil Ramdhani masuk. Top banget. Ya kan? Top banget itu. Sandy Walsh dari Buriram bisa memperkuat kita kan. Biasanya kalau ASEAN masih bisa. Masuk. Ramadan Sananta juga ada bisa. Ramadan Sananta. Jadi kita nggak usah khawatir. Iya. Tanpa Jai Isis juga kita masih bisa bersaing untuk bisa dijuara. Mas Labib gimana soal Demian Agustin ini kan sekarang ini di tim Arsenal U21 dan dia pasti rutin latihan nih sama tim-tim senior kan sama Sesekali 2 kali sama Bukayo Saka ya. Gitu kan. Nah ini pasti kan punya kualitas dan dia sempat cetak hat-trick juga saat lawan Leeds United beberapa bulan lalu. Ini dia biasa main di posisi gelandang serang dan bisa main juga di posisi winger. Nah ini kalau Indonesia bisa dapetin Demian Agustin gimana nih? Iya, kalau Demian Agustin kan dia Belanda ya? Iya, Belanda. Belanda saat ini keluarga negaraannya. Sempat Kurakau juga ya? Sempat Kurakau karena memiliki darah Surakau juga. Ini hal yang normal kalau orang Belanda tuh biasa banyak. Kalau nggak Indonesia, Suriname, Kurakau. Nah itu biasanya seperti itu. Dan kalau saya melihat ini cukup baik karena butuh regenerasi. Lagi-lagi kita ingat usia Tom Haye, usia JP Lupesi, Jordi Amat udah berapa tahun lagi siap di timnas. Mungkin sisa 2-3 tahun lagi. Ya kalau bicara Demian Agustin ini posisinya cukup menarik AMF. Yang dimana kita pemain diaspora belum ada nih posisinya AMF murni kecuali Tom Haye. Ini kalau Tom Haye kalau saya lihat nih central defensive yang bisa sebagai AMF. Tapi bukan AMF seperti murni, Marcelino Ferdinand atau Witan yang ada di posisi seperti itu. Jadi akan menjadi suatu hal yang sangat positif buat kedalaman skuad. Pertama regenerasi, ini yang penting banget. Yang kedua adalah untuk mempertebal kualitas tim nasional Indonesia. Karena gimana pun sebanyak-banyaknya pemain berkualitas pasti akan bermanfaat buat tim nasional Indonesia itu. Jadi mau Damian Agustin, lalu tadi ada penyerangnya Luke Fikri ya dari MacArthur. Saya juga masih satu nama yang cukup menarik di Australian League tuh Baker bersaudara. Oh, Matthew Baker ya. Iya, ada dua. Sama kakaknya apa ada kakaknya udah debut ikut seleksi ya? Sama Melbourne. Oh, Melbourne. Sudah main tim senior Melbourne, tapi belum main untuk tim kita. Baru adanya, baru Matthew doang kan yang main untuk kita. Jadi saya berharap kedua Baker bersaudara juga bisa join bersama timnas. Ya lagi-lagi semuanya pasti sepakat. Semakin banyaknya pemain berkualitas pasti cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi kualitas tim nasional Indonesia. Dan dalam wawancara John Hartman beberapa waktu yang lalu dia juga mengatakan, saya butuh pemain yang bisa standby kapan aja buat timnas. Kalau kita bicara pemain Eropa, kita tahu Eropa seketat itu ya Bung Ropan. Kecuali FIFA Matchday bisa dilepas. Besok ASEAN Championship bulan Juli setelah Piala Dunia, di mana itu tanggal-tanggal klub-klub Eropa udah TC, udah training camp. Kita pasti sulit untuk mendatangkan Jay Izzes, Kelvin Verdong, Emil Martin Pas tuh udah pasti fokus sama klubnya masing-masing. Tapi kalau saya lihat dengan skuad yang ada saat ini dalam profesional tim aja Super League 24 ya. Dari Thai League One ada Sandy Walsh saat ini. Belum lagi kalau misalnya DPL dari Malaysian Super League ada Ramadan Sananta. Kompetisi-kompetisi di luar negeri yang dekat Indonesia ini juga sebenarnya mempengaruhi, juga bisa membantu John Hartman. Tadi kan saya bilang ada dari Thai League, dari Malaysian Super League. Belum lagi kalau misalnya dari Australian League. Ini menurut saya juga mereka tetap play abroad tapi dekat jaraknya dengan atau ke Indonesia. Jadi ini juga bisa memberikan advantage atau keuntungan buat tim nasional Indonesia. Ini bicara timnas Indonesia juga Bung Ropan, Mas Labib. Kemarin hari Minggu ada pengumuman yang rame nih. Ada
mantan pelatih Leeds United dan Sunderland, Simon Grayson nih. Yes. Dia mengklaim dirinya sudah dikontrak sebagai asisten pelatih timnas Indonesia atau asisten dari John Hartman. Nah ini kalau kita lihat CV-nya ini bukan pelatih sembarangan. Dia Betul. pernah bawa beberapa klub promosi ya, ada Blackpool FC, terus juga ada Huddersfield, Preston North End, dan beberapa klub juga. Dan dia juga pernah melatih beberapa pemain top ya. Seperti Kasper Schmeichel di Leeds ya. Terus juga ada Fabian Delph. Fabian Delph kita tahu pernah di City ya. Di City. Dua kali Itu juara gelandang Premier bagus League. tuh. Gelandang bagus Fabian Delph. Timnas loh. Timnas Inggris Iya. juga kan. Iya. Dan juga beberapa pemain seperti Robert Snodgrass, terus juga ada Aiden McGeady dan lain-lain. Ini kan Banyaknya berkualitas itu di Leeds United. di Leeds United, Di Leeds, benar. ya. Di Leeds United ya di tahun 2008 sampai 2012. Iya, sekitar situlah. Sekitar Cukup segitu. lama itu. Itu kan Dia bawa promosi 2000 berapa? 9? 2009. 2009 ya. Dari League One ke Championship. Itu kan nunjukin kalau Simon Grayson punya, kalau saya lihat sih kualitasnya di atas Alex Pastur lah. Oh iya dong. Kalau kemarin kan banyak yang bilang tuh otaknya timnas Indonesia tuh Alex Pastur, dan terbukti juga Hoki Caraka bilang ya kalau urusan taktik memang Alex Pastur yang megang, bukan Clifford. Nah, kalau Bung Ropan melihat gimana kehadiran Simon Grayson, apakah akan memberikan dampak signifikan kepada permainan timnas Indonesia? Saya pikir iya, sebagai pelatih yang pernah membawa klub-klub itu naik, dan ini penting bagi John Hartman juga. Dia punya seorang asisten yang betul-betul baik buat dia untuk bisa mendukung ya. Betul. Dari strategi untuk bisa diajak untuk berbicara. Kita kan sudah punya asisten juga, Nova kan, yang sudah diambil. Tapi dengan ketambahan Simon Grayson ini akan lebih bagus. Ini suatu kombinasi yang sangat baik untuk bisa membantu John Hartman. Gitu. Kalau aku sih ngeliatnya John Hartman ini kan ketika didatangkan oleh PSSI juga belum menentukan asisten ya saat itu ya, bahkan ya. Hanya Mailan tuh pelatih Pelatih fisik ya. Kebugaran ya. Fitness coach ya, bisa dibilang seperti itu. Dan ini kan fitness coach bukan pelatih yang berincarge ke taktikal. Nggak ada taktikal kan? Nggak ada. Kehadiran Grayson ini yang taktikal. yang sangat penting menurut saya buat tim nasional Indonesia, ditambah Simon Grayson pastinya faktor komunikasi juga sama-sama dari UK ini juga mempengaruhi satu nilai positif juga. Kita juga selain itu memang kualitas klub-klub yang pernah dia latih juga klub yang sangat familiar di kuping pencinta sepak bola Indonesia, yang artinya dia punya kemampuan yang bisa dia hadirkan, dia tawarkan untuk menjadi salah satu senjata buat timnas Indonesia kepada John Hartman. Karena pasti seorang pelatih utama visualnya kan pasti visualnya tuh nggak total banget, pasti butuh sosok asisten yang bisa melihat celah-celah, bisa melihat pemain-pemain yang ternyata di bangku cadangan bisa menjadi game changer. Ini contohnya kalau di atas lapangan seperti itu. Dan menurut saya kehadiran Simon Grayson ini, jika memang benar-benar diumumkan, karena belum ada pengumuman secara resmi ya, biasanya PSSI ini gercep banget nih. Timnas Indonesia ini gercep banget kalau masalah meng-announce pemain atau pelatih yang baru gitu. Dan jika beneran ada, ini nilai yang sangat positif buat timnas Indonesia, Simon Grayson. Nah ini kan Simon Grayson, terus juga yang tentu ditunggu-tunggu pasti soal strategi apa yang dipakai John Hartman kan. Banyak, karena di saat melatih Kanada, Toronto FC, banyak pola yang digunakan kan, ada 3-4-3, 4-2-3-1, 3-5-2 dan lain-lain. Kalau Bung Ropan memprediksi John Hartman di laga lawan St. Kitts and Nevis, apakah pola apa yang akan dimainkan oleh John Hartman? Menarik karena bagi John Hartman kan bukan sesuatu hal yang baru untuk menghadapi St. Kitts and Nevis. Ketika menangani Kanada, dia udah pernah bermain karena mereka satu zona itu, ya kan, di atas CONCACAF. Dan Kanada hanya menang tipis 1-0 melawan dia, pernah bermain dengan St. Kitts ya, pernah duel. Jadi dia tahu persis dengan keadaan St. Kitts ini, walaupun pemain-pemainnya itu lebih banyak di lokal. Ya tidak seperti kita yang main bagus kan, main Serie A ada, Ligue 1 ada, di Bundesliga ya, ada di Championship dengan Ole kan. Tidak semewah kita, tetapi tetap John Hartman tahu tidak boleh menganggap enteng. Ya, tidak boleh bisa menganggap remeh St. Kitts karena dia pernah mengalami itu dengan Kanada, Alphonso Davies dan kawan-kawan dengan skuad yang bagus banget kan. Bayern Munchen itu kan. Ya kan. Di Bavaria cuma 1-0. Tetapi karena ini bermain di kandang dengan antusiasme yang tinggi dari penonton, ya fanatik yang kuat, dan kalau bicara taktik saya pikir dia bisa bermain dengan dua taktik, ya bahkan lebih dari itu. 3-4-3 dengan 4-2-3-1. Ya, lebih istimewa lagi karena Elkan dia mampu untuk membujuk, itu suatu hal yang bagus setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun nggak hadir di kita. Setelah 16 Januari 2024 lawan Australia, akhirnya dia datang, itu luar biasa. Dan itu udah confirm pasti datang kan? Itu bicara langsung. Dia langsung bicara dengan Elkan. Datang langsung ke Ipswich saat itu. Dia datang bicara, jadi dia meyakinkan Elkan
untuk dan mungkin pasti ada tawar-menawar dengan lain. Oke, saya akan balik. John, tapi saya dapat tempat nggak? Ya nggak? Yes. Kalau saya cuma bangku cadangan terus, mendingan gua nggak usah ini kan? Iya. Apalagi jauh-jauh datang ke Inggris ya? Jauh kan? Dengan Dia libur. kan perlu itu untuk dapat tempat. Iya. Karena waktu di Indonesia di zaman SD, saya selalu hampir main selalu. Tim utamanya. Tim utama. Tim utama, betul. Untuk main lawan Argentina, lawan apa semua kan saya Akan bagus main itu. gitu loh. Main. Itu kan dengan tim. Jadi pasti diyakinkan. Ketika dia datang lebih mewah di belakang kita kan. Itu yang memusingkan bagi John Herdman bukan karena kekurangan pemain. Tapi banyaknya stok pemainnya bagus-bagus. Dia mau bakal bermain dengan 3 back misalnya di situ ada Jai Isya, Rido dan Yasin Hapner, apakah yang sudah punya chemistry kuat kan? Dari zaman STI dia mau rubah dengan datangnya Elkan Bagot. Wah itu kan rame kan? Karena bukan cuma yang main di back tengah itu kan bukan cuma Elkan juga, Kevin Dix bisa ditarik main di tengah. Jordi juga kan? RCB, Iya. Kevin Dix di Kevin Dix, Borussia iya. Mönchengladbach. Bisa main di kanan, bisa main di kiri. Bisa di kiri, Iya. dimanapun Itu, dia bisa dimanapun main. sekarang. Bahkan Jadi- winger kanan pun bisa Kevin Iya. Dix. Jadi kalau bicara dengan Saint Kitts, dia bermain dengan 4-2-3-1 oke, 3-4-3 oke. Tinggal siapa aja yang dimainkan ini yang perlu menjadi tanda tanya kan. Materi di starting 11-nya dia seperti apa? Gitu loh. Siapa yang dia akan main terutama di belakang ini. Betul. Gitu. Karena paling banyak sumber daya berkualitas sih di belakang. Ya karena bukan cuma Elkan yang diyakinkan, yang belum ada yang pemain sudah naturalisasi, sudah dapat paspor, tapi nggak pernah main-main di kita. Tim Hypens. Havens. Nah, itu Tim dia. Havens. Akhirnya mau karena Betul. itu luar biasa. Tim Hypens kemarin dipanggil untuk SEA Dipanggil Games beberapa aja. kali kan. Untuk SEA Nggak Games. mau. Nggak datang. Nggak datang. Tapi ketika John ini muncul, Langsung dia datang. ya. Itu kan luar biasa. Luar biasa. Bersama dengan Elkan. Gimana Mas Tobet? Iya, kalau melihat ini menarik ya. Tadi Bung Ropan juga udah cukup banyak menjelaskan, tapi memang kalau saya melihat bagaimana, ini saya melihatnya patokannya dari Kanada dulu. Ketika menghadapi lawan-lawannya bersama timnas Kanada, Coach John Herdman ini sering banget pakai formasi 4 back. 4 back. 4 Oke. back sejajar dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Mirip-mirip lah. Itu kan bertransformasi ketika pertandingan berjalan. Tapi kalau saya lihat memang dengan sekuat yang ia bawa ini sangat memungkinkan main 4 back sejajar atau main 3 center back berbarengan. Itu semuanya sangat-sangat sangat ya. mungkin lah. Tinggal nantinya gimana ketika menghadapi St. Kitts Nevis dan juga mungkin di laga selanjutnya antara Kepulauan Solomon ataupun Bulgaria. Ini kita akan melihat. Kalau semuanya pasti akan mengandai-andai. Ini udah pasti berimajinasi Coach John Herdman pakai apa. Tapi kalau menurut saya masih akan melihat John Herdman pakai formasi yang ia tampilkan bersama timnas Kanada. Berarti 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4 back berarti ya. Tapi nggak menutup kemungkinan dia main 3 back juga. Karena dia kan masih, ini 2 laga pertama John Herdman bersama tim Adaptasi nasional ya. Indonesia. Pasti John Herdman akan melakukan penggodokan, masih akan mencoba mencari formula rumus terbaik buat tim Dan nasional ditambah lagi Indonesia. terakhir timnas Indonesia di laga terakhir juga pakai 4 back kan? 4 back, Iya. 2 laga di round 4 ya. 4 ya Oh, saat 4. itu. Lawan Arab dan Irak kan? Iya, itu Iya. main 4-2-3-1. 3-1. Sebenarnya not bad. Tapi memang eksekusinya kurang Kurang optimal oke. saat itu. Tapi tinggal bagaimana ntar main 4 back, tapi latihannya diperbanyak, Betul. diperbaiki. Karena ketika timnas Indonesia main 4 back itu menurut saya masih terlalu dadakan buat timnas Indonesia yang Si biasa kaget main ya, bisa 3 dengan back. pola 3 back. Cukup shock, cukup nervous menurut saya, tapi nanti tinggal bagaimana pendekatan, approach, dan juga adjusting dari Coach John Herdman untuk tim nasional Indonesia sejauh ini. Karena menurut saya, mau main 4 back, 3 back, Indonesia dengan skuad saat ini sangat mumpuni kok. Iya. Iya bagus memang dengan pola apapun, tergantung dia bisa melihat apa yang dia inginkan dengan selera dia kan. Kalau kita bilang dengan 4 back ketika lawan Arab kan Kevin Dix dan Jai. Kemudian lawan Irak kan Kevin Dix Jai bermain dengan Rido. Rido, betul. Yang bermain. Nah, apakah sekarang pertanyaan menarik? Elkan Bagot bermain dengan Jai Isyas. Gak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang mungkin. Iya. Dua menara kembar akan tampil di sana kan berbarengan. Kita Susah belum tahu. banget tuh kayak itu, Iya iya. kan. Kemudian Kevin Dix bermain di kanan, Verdong bermain di kiri. Karena ini suatu hal yang sangat bagus Kuat dengan banget 4 itu. pemain yang Itu ada. liga-liga top Eropa semua kan? Oh iya, Bundesliga, betul. Championship kan? Serie A. Juga Serie A dan Jadi juga Mönchengladbach, Oh, iya. Sassuolo, Nah. Ipswich, Lille. Wah, Gila, keren itu kan banget. Semewah itu loh. tim semewah itu. Ya itu mungkin yang bisa ngalahin pemain Indonesia saat ini di Asia hanya Jepang dan Hanya Jepang, Korea iya. mungkin ya. Iya. Iya. Enggak, kalau Korea sih saya pede menang sih kalau Korea saat Masih ini. oke ya? Iya. Masih Cuma bisa. sisa Lee Kang In sama Son Heung Min mah saya percaya diri. Tapi kalau Jepang baru Udah beda level Iya. ya. Beda level dia. Bahkan Spanyol Jermannya keteteran. Keteteran. Ya kan? Jadi di belakang dia kan ada Emil Audero Sassuolo Audero. Cremonese kan. Cremonese. Atau Martin Bas Ajax kan. Iya. Jadi Udah memang paling top mewah. banget. Udah paling Benar, top tim kita ini. Benar-benar. Iya. Nih terakhir deh Bung Ropan dan Mas Iya. Habib. Kemarin kan timnas Indonesia udah ngeluncurin jersey baru Kelme ya. Iya. Nah,
singkat aja deh, gimana penilaian masalah? Yang namanya Ayo, desain saya ya. Yang namanya desain itu nggak semuanya bisa membahagiakan semua pihak. Iya. Kan katanya ada Iya. bilang mirip Chelsea. Iya, ada Chelsea pas yang Zamannya Hazard. yang biru, strip yang putih-putih. merah- Tapi merah. kalau saya lihat, memang ya ini masih first attempts dari Kelme, kita harus menghargai. Iya. Yang paling utama media handling dari Kelme juga cukup baik. Bagus, ya. Menerima semua kritik yang membangun. So far semuanya kritik yang membangun untuk timnas Indonesia. Kalau saya lihat memang masih harus banyak perbaikan, apalagi ini levelnya tim nasional. Tim Dan nasional. Kelme ini untuk level timnas, kita tahu salah satunya yang saya punya itu Nepal. Itu sebenarnya Nepal bagus banget. Ada ornamen atau ada siluetnya Gunung Everest. Oh gitu ya. Mungkin Kelme naruhnya yang Indonesia Batik adalah ya? batik. Batik. Tapi Iya, kan iya. nggak melulu harus batik. Menurut Iya. saya seperti itu. Batik di putih kan? Putih Di di UE. putih, di UE kan? Iya. Kalau yang merah cuma strip putih Strip putih putih. aja. Iya. Tapi overall masih harus ada perbaikan dari tim Kelme. Kalau dibilang buruk enggak. Tapi kalau dibilang bagus juga masih agak jauh. Iya. Tapi mungkin saya kasih nilai 6,5 per 10. 6,5. Kalau Bung Ropan gimana? Sebenarnya sih ini biasa aja. Tetapi saya lebih suka natural aja. Merah-merah aja. Full merah. Full merah aja. Mengembalikan seperti yang dulu lebih enak. Tapi mungkin mereka punya pemikiran yang berbeda. Betul. Lebih ingin ada variasi iya. lah untuk taruh. Tapi tidak buruk ya. Kita akan coba aja buat pemain-pemain untuk bisa melihat. Ini kan melambangkan merah sebagai sebuah kekuatan. Kekuatan, betul. Ya kan untuk bangsa kita untuk bisa melihat. Tapi itu tadi saya bilang kalau bisa untuk saya pribadi merah lebih oke, lebih jereng lah pas, harusnya ya. lebih Karena lebih mantap lah. Sebagai jersey utama pasti kan. Iya, Ya, isu itu utama kan. Lainnya kalau dengan putih kan, Nah. pandang yang ada batik ya oke lah. Dan saya pikir masih menarik. Ya saya pikir bukan soal jersey sih. Penampilan kita ditunggu oleh banyak orang menang lawan Saint Kitts sama kalau Bulgaria kita menang. Benar. Sudah. Sudah. Mereka Mau nggak- kayak mereka gimana mau pakai desainnya, bagaimana desainnya kayak. Itu dia. Iya Yang kan? penting prestasi Iya kan? timnasnya yang terangkat Udah. ya. Marketing terbaik itu kan scoring board. Nah, Iya. Begitu kita Itu dia. menang, orang beli juga. Beli Jersey-nya, kok. Beli Benar, juga. benar, setuju Ya, banget. yang penting Kelme-nya nggak responsif. Iya. Nah, Cuma iya. yang perlu diingatkan jangan terlalu mahal lah. Iya, Iya kan? iya. Iya, itu 1,5 terlalu mahal ya, baru yang kayak- player issue ya. Itu dia Kelme Makanya. kan. Jadi kalau Kayak dia agak harapannya bisa bawah agak itu turun lah supaya bisa Dia menjangkau bisa beli, semua. bisa pakai kan. Benar. Bisa. Ya, kita Iya. pede banget apa pakai jersey Iya. timnas. Iya. Oke lah, Bung Iya, Ropan, Mas oke. Habib. Sama-sama. Kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam. Terima kasih banyak sudah join Sama-sama. ya. Sama-sama. Sehat-sehat terus, Bung Ropan, Iya. Mas Siap, Habib. amin. Siap. Oke, sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Oke. Mantap, Ropan ya. yang terbaik. Mantap ya, Bung Ropan. Mantap. Makasih banyak ya. Ya. Foto bareng dulu aja. Ayo.